Halo guys, kembali lagi bersama gue Helmi M. Paparap, pap, pap, pap. Di video kali ini gue mau cerita pengalaman kerja gue. Sebenarnya apa ya? Dibilang eh kerja sih enggak, cuman gue hampir ketipu. Jadi ada temen gue yang nawarin gue kerja di salah satu eh sebelum gue lanjut, gue mau nunjukin video ini dulu. Apa kabar? Kalian Latino luar biasa Bapak Ibu yang menyaksikan video ini. Kami para top leader Anda hari ini berada. Jadi gue itu hampir banget ketipu sama orang-orang ini nih. Orang-orang Dan ini. kalau di Kediri orang biasa Dan manggil wali kota lebih happy, anjingnya karena lagi, saya memiliki AG1A Jaguar. gua itu dijebak 6 tahun yang lalu sama temen gua. saya tidak Bukan temen memiliki siapa lah, sesuatu ya yang saya satu banggakan. sekolah lah, pernah jadi satu Saya sekolah sama gua. Orang satu sekolah sama gua yang ngajakin gua terlibat di pekerjaan tolol kayak gini. Jadi awalnya waktu itu gua nganggur. Gua nganggur sekitar berapa minggu gitu di rumah. Dan nyari-nyari kerjaan gak ada, belum nemu. Nah, tiba-tiba gua nemuin temen gua ini, bukan temen apalah, ya pernah satu sekolah sama gua nanyain di sosial media, gua tanya, sekarang lu kerja di mana? Di sini, di sini, di sini, kata dia. Terus dia nawarin ke gua, gua nanya ke dia, di sana ada lowongan gak sih? Kata dia ada, jadi kasir atau apalah, gua nggak tahu. Oke, gua berangkat waktu itu lokasinya di Tangerang. Ini tuh anjing ya, maksudnya orang tolol yang ngejebak gua gitu. Pas gua nyampe di sana, gua disambut gini-gini, terus gua didiemin. Jadi ada mesan, ditempatin mesan, tapi mesannya yang jadi pertanyaan gua itu banyak banget orang. Jadi satu ruangan gini luasnya, banyak banget orang, kata gua. Yang jadi pertanyaan gua, kalau misalkan lu dikontrakan di mesan nih, atau di apalah itu dikontrakan, temen lu datang, pasti lu nyapa kan, nyapa, gini gini gini, iya kan. Nah, pas kejadian itu, pas gua datang di mesan dia, di kontrakan dia, kan banyak orang tuh. Gua masuk, gak ada yang nyapa, gak ada yang nyapa. Kata gua, kenapa ya, kata gua, apa emang kayak gini, kata gua nggak tahu kan awalnya. Gua nggak tahu, ya udahlah, gua cuekin, gua tidur ya kan, karena capek banget waktu itu. Gua datang malam, gua cuekin. Besoknya kan katanya mau kerja kan, gua pakai, ya biasalah kalau ngelamar kerja, gua pakai pakaian putih, celana loreng-loreng, enggak dong. Gua pakai celana hitam, pakai sepatu rapih, pokoknya gua bawa ini kan, bawa lamaran, kertas lamaran. Anehnya si yang satu sekolah ini sama gua itu, dia pakai baju kaos, ya kan, celana panjang, pakai sendal. Lah, kata gue bingung dong, katanya mau kerja tapi kok begini pakaiannya. Aneh banget dong, pasti jadi pertanyaan dong. Nah,
Gua datang tuh ke tempatnya ya kan, rame banyak orang di sana, rame ya kan. Nah, pas ada satu momen ada yang manggil gua nengok dong, karena ada yang manggil. Gua liatin, ah kok dia di sini kata gua. Jadi ini tuh perempuan yang manggil gua itu perempuan yang pernah pesantren di madrasah di daerah gua, orang ini. Gua, lu kan di sini ya? Kenapa lu di sini? Ngapain di sini? Karena setahu gua si ini gua nggak tahu ya, maksudnya ya anjing banget sih ini monyet. Saat yang satu sekolah itu, ini satu orang yang sekolah bareng sama gua itu, dia itu udah nikah sama si cewek ini. Kok jadi begini sih lah, anak-anak. Si satu sekolah itu, satu sekolah sama gua itu nikah sama ini nih, ya kan? Nikah nih, katanya udah nikah ya kan, udah punya anak. Tapi ada pacarnya. Ada pacarnya. Gue bingung dong lah. Hubungan macam apa ini? Gue kok bisa begini? Aneh banget kan? Ya sih, lo punya istri nih. Ya kan lo punya istri. Nah, terus satu kerjaan lah, contoh lo punya istri tapi di satu tempat kerjaan, tapi lo punya pacar dan lo pacaran di depan dia. Bingung gak lo? Hubungan tai macam apa kayak gitu? Gue aja bingung, gue aja kaget lah. Kok bisa kata gue? Gue nggak tahu ya apakah mereka udah pisah atau enggak, gue nggak tahu. Dan gue nggak mau cari tahu karena nggak penting lah orang-orang kayak gitu. Singkat cerita, gue masuklah di satu ruangan ya kan. Kata si temen, kata yang satu kelas sama gue, bilang lo duduknya paling depan ya. Iya kata gue, gue duduk paling depan. Pokoknya lo perhatiin aja mereka ngomong gini-gini. Oke kata gue. Terus guys, haus. Gue duduk paling depan ya kan. Gue duduk paling depan tuh. Nah, datang orang tolol pertama datang. Teriak-teriak dong, sama kayak video ini. Dan saya yang menjamin 1 tahun Anda bisa hidup. Anda semua siapa? Kata gue, apaan nih? Kata gue, pokoknya, apaan kata gue. Terus mereka yang di belakang tuh pada teriak, wow. Kerjaan tai macam apa ini? Kata gue kayak begini. Setahu gue kalau interview ya interview aja itu face to face, 2 orang atau enggak ada siapa gitu di sampingnya yang mereka juga kerja gitu. Ini kayak, siapa? Apaan gitu? Kerjaan tai macam apa kayak gini? Tapi gue belum di situ belum mikir yang aneh-aneh, masih ya mungkin kayak beginilah mungkin. Masih berpositive thinking. Datang nih. Udah ngebacot kesana kesini, ngalor ngidul, wetan kulon, baru dia kenalan. Kan anjing ya, dimana-mana kenalan dulu baru dia ngebacot. Dia kenalin ya kan. Beres tuh, kenalan. Turun orang itu. Orang tolol kedua masuk. Sama. Di belakang. Ini apaan sih anjing gitu gue. Kerjaan tai macam apa. Gue di situ masih menyimak apa yang terjadi di sini, apa yang terjadi di tempat ini, dan kerjaan apa sih sebenarnya kayak gini kan. Gue masih menyimak. Nah, ditayangin nih video-video kayak gini. Tapi sebelum menggeluti usaha ini, pekerjaan saya peternak lele tumbo. Itu awal mulanya. Saya menggeluti ikan lele kurang lebihnya selama 10 tahun.
Tapi selama 10 tahun saya tidak pernah memiliki impian. Apapun yang saya bisa hanya hidup dan menjalani hidup. Intinya satu hal Bapak Ibu, 5 tahun yang lalu saya sangat berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan jalan untuk saya. Tuhan telah memberikan wadahnya untuk saya. 5 tahun yang lalu saya diundang teman ke pertemuan untuk mencermati sebuah informasi yang luar biasa. Bisnis yang bisa menjadikan kita kaya kalau kita serius mengerjakan, yaitu bisnis Questnet. Saya kerjakan. Pengen. Namanya Kinet. Jujur. Di saat momen orang-orang tolol, kayaknya orang-orang tolol naik itu ada sekitar 4 orang. Orang-orang tolol naik ya kan. Tas, 4 orang. Gue mau ngomong apa ya? Oh, pas 4 kenapa 4 orang? Jujur, kalau lo tolol, pemikiran lo terlalu tidak melogiskan, maksudnya kayak ambisi lo tinggi tapi logika lo nggak main, di situ lo bakal terjebak di satu kerjaan, di satu investasi katanya, yang investasi yang tolol. Jadi di sana tuh grup-grup orang-orang tolol, kata gua. Kalau 4 orang ini itu menekankan ke si yang kita di kita nih ruangan ini untuk ikut dan bergabung bersama mereka. Dan kalau lo ambisi lo terlalu gede tapi logika lo nggak main, kayak lo ambisi lo kaya, pengen punya duit cepet, pengen gini, pengen itu, tapi logika lo nggak main, oh kok kayak gini-gini, itu lo nggak bakalan terjebak. Gak bakalan terjebak sama sekali sih di pekerjaan itu. Tapi kalau lo tolol, ambisi lo gede, tapi otak lo nggak main, tapi mindset logika lo nggak jalan, kayak oh iya gini-gini, itu lo bakalan terjebak di satu itu. Nanti gue jelasin kenapa. Nah, udah nih ya kan, udah si orang-orang, si 4 orang tolol itu udah ngomong ya kan, udah pokoknya. Itu lama dari sekitar jam 8 sampai jam 11 kalau nggak salah ngomong-ngomong bacot kayak gitu. Oh iya, dan naasnya di rekaman ini tuh banyak banget kayak, gue nggak tahu ya, mungkin oknum-oknum polisi kayak gitu yang mencoba mengeramekan pekerjaan tolol ini. Gue nggak tahu kenapa. Ini gue jelasin nih. Jadi pekerjaan tolol ini tuh kayak lu bawa teman, lu dapat duit. Ya kayak gitulah pokoknya, kayak MLM mungkin kayak gitu ya. Cuman logikanya nggak masuk. Hanya orang-orang tolol yang masuk ke sana. Dan salah satunya bukan temen, kayak satu sekolah gua itu yang kerja di sana, itu orang tolol, yang tolol ya, ketololan. Makanya kalau sekolah tuh nyampe kelas, jangan nyampe kantin doang terus balik lagi. Jadi otak lu tuh mencerna apa yang dibicarakan orang, mencerna apa yang dikatakan orang, mencerna pekerjaan, mencerna semuanya. Maksudnya logis lah, bisa logis. Udah nih, kita pulang ya kan, bukan pulang, kita keluar dari ruangan dan dibagi, ada 2 bagian. Ditanya sih sebenarnya, kayak ditanya kayak siapa yang mau ikut, siapa yang enggak. Yang enggak ikut itu langsung diusir, jauh-jauh. Yang ikut itu, kalau yang ikut ya di hayap apa sih ya, ya pokoknya ayo kesini, kayak gitulah. Terus gue diajakin di satu tempat di alun-alun Tangerang, kalau nggak salah ya namanya apa sih, mall apalah, gue lupa, deket itu ada alun-alun gitu. Gue dikumpulin di situ, kita masih diceramahkan dengan, oh ini beda orang. Ini kita diceramahin sama orang-orang yang berpakaian kayak gini nih. Kayak kesannya kayak mewah, kayak elegan itu. Padahal gue tahu itu nyewa atau apalah. Ya anjing banget itu pekerjaan tolol. Gini ya kan. Sebenarnya gue nggak bilang gue ikut, gue nggak bilang. Cuman teman gue ya tetap
ngambil gua, megangin gua buat jangan kemana-mana, ya udah. Gua dikumpulin di alun-alun Tangerang waktu itu. Kita di ngobrol ngalor ngidul, tetap kita ngumpul, kita dikasih makan, kata gua. Enak banget ya dikasih makan. Nah, satu cerita ditanya lagi. Setelah 4 orang tolol ganti kan pertama nih 4 orang tolol yang naik di panggung kayak gitu kan. Nah, sekarang 4 orang tolol yang kayak pakai pakaian kayak gini nih. 4 orang tolol kayak gitu ngomong nge kayaknya ngeriset apa ya? Apa sih namanya anjing kalau misalkan ini mengajak kita lah pokoknya mencuci otak kita. Nah, mencuci otak kita agar kita masuk terperangkap mereka. Nah, habis itu ditanya lagi karena habis selesai makan ditanya lagi siapa yang nggak mau ikut, siapa yang ikut. Gua ada 2 orang, salah satunya gua dan satu gua nggak tahu orang mana cewek. Kenapa gua nggak mau ikut? Karena masuknya nih anjing, masuknya tuh bayar 10 juta, bayangin. Kerja di kerjanya cuma bawa temen. Oh ya, satu lagi ditawarin kayak kaca-kaca astronot gitu lah, anjing apaan kata gua kan nawarin kaca astronot, pokoknya nggak jelas banget lah. Terus mana ada sih kerjaan yang bawa teman terus dapat duit, apaan kerjaan apaan, terus sehari-harinya kita ngapain kata gua. Oh gitu. Sebenarnya gua kasihan dengan orang-orang tolol yang terjebak di sana. Gua kasihan banget. Kenapa? Karena mereka itu nggak bisa lepas dari sana karena mereka sudah bayar. Mau nggak mau mereka juga harus ngebawa orang lain untuk terjebak di sana agar mereka bisa lolos dari sana untuk ngembaliin uang yang sudah mereka bayar ke si orang-orang tolol ini, si apa kinet-kinet inilah. Nah, jadi mereka tuh harus ngebawa kita, mau nggak mau mereka menipu orang juga, ya kan. Dan caranya cukup agak mengerikan. Jadi pas setelah gue bilang gue nggak mau ikut, mereka itu bilang kenapa? Karena gue nggak punya uang untuk masuknya sekian puluh juta, 10 juta masuk kan tol banget lo. Kalau mau misalkan kerja mah ya lo nyogok aja gitu, nyogok ke PT 4 juta atau berapa juta udah jadi karyawan ya kan, daripada kayak begitu kerjaan gak jelas begitu. Nah, habis itu mereka itu mencari cara agar kita masuk, apapun itu caranya ngebohong atau misalkan apalah, inilah itulah. Kalau misalkan contoh kayak gini, gue nggak mau ikut, kenapa? Karena nggak punya uang. Kamu punya saudara nggak? Pinjam ke saudara kamu, pura-puranya kamu sakit kayak gitu. Kayak gitu diajarin berbohong kayak gitu, kayak bener serius diajarin kayak gitu. Lo kalau misalkan ada di sini ada yang korban nih, coba tolong komen di bawah yang banyak, pasti kalian akan, gue yakin kalian menyesal untuk mengikuti hal itu, untuk mengikuti pekerjaan yang gak jelas itu. Dan setelah itu, setelah gue diajarin cara berbohong sama mereka, sama orang-orang tolol, anjing banget sih. Anjing tuh mereka bangsa tuh, kenapa sih ada maksudnya orang-orang seperti ini tuh ada itu, kenapa sih? Apakah pokoknya banyak korbannya, gue kasihan anjing sama orang-orang tolol yang masuk di sana. Mereka nggak bisa lepas. Dan itu targetnya itu biasanya orang-orang jauh ya, orang-orang seberang kayak mungkin Kalimantan, yang orang-orang jauh lah pokoknya. Kenapa? Karena mereka datang nih ke tempat itu terus mereka jauh-jauh dengan impian yang tinggi, impian yang benar-benar luas gitu kan, terus di sana ditipu. Gua kasihan banget sih sama orang-orang kayak gitu, sumpah anjing banget sih orang-orang yang nipu kayak begitu, bangsat. Nah, setelah itu gua mengundurkan diri kan, karena ya gue nggak mau masuk apalah pekerjaan gak masuk di logika banget pokoknya. Nah, pas gua bilang gua nggak mau ikut itu, gua kan ngejauh ya karena gua nggak mau ikut nih, gua ngejauh itu lo diikutin kemanapun, kencing pun gua diikutin di depan WC, anjing ya. Tuh pikir ini awalnya gua nggak curiga nih orang ngapain sih ngikut gua, orang nggak ada kerjaan apa ngikut gua.
Pas gua mikir kenapa ya, oh mungkin mereka ketakutan gua ngomong ke warga-warga di sana ini tuh pembodohan, pengoblokan, pengtololan, mungkin kayak gitu. Dari situ gua kesel banget sama temen gua, sumpah gua kesel banget. Kesel banget sama bukan temen, apalah itu namanya, yang satu sekolah sama gua itu. Kenapa? Karena gua berangkat ke Tangerang itu uang pas-pasan anjing. Gua bawa 150.000 dan waktu itu ongkos ke Tangerang itu sekitar berapa puluh ribu gitu. 90 atau 100.000 gue lupa. Itu sisanya 50.000. Dan kalau misalkan gue pulang juga gue nggak ada duit anjing. Gue kesel banget itu sumpah. Temen gue, bukan temen gue itu yang itu tuh ngejebak gue. Anjing kata gue. Tolol kata gue, lu ngapain sih kayak gini-gini. Kayak gitu. Pokoknya hati-hati ya buat kalian yang sekiranya punya ambisi yang terlalu besar buat mendapatkan sesuatu. Kayak sekarang kan lagi marak tuh yang investasi ini. Ada tuh yang video-video kayak itu, nah ini 2.500.000 apa sih anjing kontol. Gua kerja di Taiwan gaji 15 juta aja belum dapat mobil anjing. Gua harus bertahun-tahun mendapatkan itu. Gaji 15 juta, gaji 20 juta gua kerja di Taiwan dan gua harus memproses itu. Gila bener orang kayak gitu kayak pakai jas ini 2 juta apa Pak Jero 2 juta Lamborghini tai iris no kuping temen sebelah lo kalau itu iya nggak ada investasi 2 juta lu bisa dapat mobil motor rumah nggak ada logika lo harus main lo harus pintar meskipun lo goblok tapi logika lo harus jalan nggak ada investasi kayak gitu nggak ada anjing meskipun ada nih lo cuma kebagian 0,01% mungkin 2.500.000 dapat apa anjing investasi contoh nih lo investasi ke apalah ke mana restoran gitu investasi 2.500.000 mereka aja nggak mau anjing siapa yang mau nerima investasi 2.500.000 lo dapet sebulan 10.000 anjing gila bener gua tolonglah orang-orang yang kayak begini nih yang kayak begitu yang kalau nipu tuh jangan kebangetan maksud gua kasihan orang-orang yang benar-benar menaruh harapan di situ gitu loh maksud gua kasihan mereka yang jauh-jauh misalkan dari mana gitu cuma uang pas-pasan pas datang di sana tuh ketipu kasihan kan anjing iya kan banyak harapan tapi lo menipu mereka lo harusnya kalau lo misalkan ketipu ya udah lu keluar aja jangan ngegoblok gitu orang jangan mencoba mencuci otak mereka karena ini gue kesel banget sumpah itu gue bayangin 150.000 gue bawa duit ke Tangerang ongkos berapa ya kan nah di sana nggak ada kerjaan gue bingung akhirnya gue nyari kesana kesini ke toko-toko buat ada kerjaan apa nggak buat bertahan hidup gue habis itu gue dapet uang ya pulang anjing gue kesel banget sumpah. Pokoknya intinya nih satu lagi sebenarnya ada satu cerita lagi yang gue ketipu lagi. Pokoknya intinya kalau lu nyari pekerjaan tapi di interview nih ada juga yang di interview tapi lu harus bayar misalkan 300.000 gue pernah tuh itu stop jangan lanjutin itu lu nanti diiming-imingin jadi HRD lah jadi A B C D E F G H I J lah pokoknya jangan stop kalau lu mau kerja di yang waras di tempat yang ada gitu yang ada bentuknya kerjaannya jelas apa jelas jangan pernah lo karena ambisi lo terlalu gede itu lo logika lo nggak main jangan nanti lo akan menyesal kasihanlah orang tua maksudnya karena mereka itu mencoba untuk berbagai macam cara agar lu belajar menipu orang tua agar lu masuk di sana karena ya gitulah karena si satu sekolah gua itu
itu orang tuanya bela-belain nggadai sawah 10 juta misalkan buat dia masuk ke sana dan hasilnya nol besar. Sebenarnya banyak korbannya. Gua tahu siapa aja korbannya karena ada beberapa yang satu sekolah itu masuk di sana. Gua nggak tahu, mungkin mereka tolol banget atau mungkin mereka pas belajar pas mau sekolah nyampe di gerbang balik lagi. Gua nggak tahu kenapa. Cuman mereka tolol banget anjing. Jadi mungkin aja jadi segitu aja mungkin untuk video kali ini. Hati-hati buat kalian yang pencari kerja. Gua tahu maksudnya kalian mencari kerja, tapi tolong kalau kalian diiming-imingi hal-hal yang menurut kalian gak logis, itu tolong jangan diambil karena nanti itu nggak bakalan ada ujungnya dan uang lu bakalan habis. Dan kalau bisa ya yuk kerja seadanya aja, maksudnya ya yang pasti-pasti aja lah. Misalkan gajinya kecil juga nggak apa-apa, kan berproses. Nggak ada orang tiba-tiba kerja jadi bos, itu kerja di orang terus diangkat jadi bos, nggak ada. Berproses itu juga ada, cuman harus bersekian tahun gitu terus diangkat, bertahap lah. Nikmati prosesnya pokoknya. Jangan yang tergiur embel-embel yang gak jelas sama orang-orang kayak gitu. Jadi mungkin segitu aja lah pesan dari gua. Hati-hati dalam mencari pekerjaan. Jika kalian suka dengan video-video kayak gini, boleh banget di like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di video gua berikutnya.